Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Widianingsi dengan NIM 11036200045 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan membuat video praktik mengajar untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang diampu oleh Ibu Zulaiha dan juga Ibu Evita. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Baik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Untuk sekarang coba kalian tengok kanan, tengok kiri. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Baik, hadir semua ya anak-anak, lengkap, tidak ada kursi kosong. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari subtema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema 2 yakni keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, dengan mempelajari materi ini kita akan mengetahui peran dari makhluk hidup sebagai sumber daya alam dan juga kita dapat melakukan upaya-upaya pelestarian dengan makhluk hidup dengan kepedulian yang tinggi. Nah, sudah siap untuk mempelajari materi kita pada hari ini anak-anak? Sudah siap, Bu. Baik, sudah siap ya. Oke. Baik, sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih. Ada yang masih ingat minggu pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Membahas materi tentang tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya, Bu. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah membahas sumber daya alam hayati. Nah, masih ada yang ingat juga nggak nih apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah segala kekayaan alam yang bersumber dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun tumbuhan, Bu. Ya, benar sekali. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, entah itu tumbuhan maupun hewan. Nah, mengapa sih sumber daya alam itu harus dijaga? Ada yang mau jawab? Karena jika sumber daya alam tidak kita jaga dan digunakan secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka sumber daya alam itu akan mengalami kerusakan yang mengakibatkan bencana atau sumber daya alam tersebut akan menjadi langka bahkan punah, Bu. Wah, hebat sekali Rizal. Ya benar, sumber daya alam hayati memang harus dijaga. Oleh karena itu kita harus menggunakan sumber daya alam hayati sesuai dengan kebutuhan kita ya anak-anak. Tidak boleh digunakan secara berlebihan. Nah, baik, pada pertemuan sebelumnya juga Ibu sudah menjelaskan dan menyampaikan ya bahwa kalian harus membawa kertas HVS, kemudian alat tulis, pensil warna ataupun krayon. Apa kalian tidak membawa? Oke, bagus. Pada bawa semua ya, nggak ada yang tidak membawa. Nah, alat-alat yang Ibu suruh bawa itu adalah nantinya digunakan untuk membuat poster untuk menjaga kelestarian hewan langka nih anak-anak. Namun sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nih tentang hewan-hewan langka yang terancam punah di Indonesia. Baik anak-anak, coba kalian lihat ke sini. Ayo lihat dulu, ini ada hewan apa? Ya benar, ada burung cendrawasih ya anak-anak. Terus di sini ada apa? Komodo. Ya benar. Dan terus di sini ada, ya betul, badak bercula 1. Nah, bagaimana sih keberadaan hewan-hewan ini dan mengapa hewan-hewan ini itu perlu dilindungi? Jadi begini anak-anak, di Indonesia itu banyak sekali dan beragam jenisnya hewan di darat maupun di laut. Nah, untuk itu hewan-hewan ini merupakan sumber daya alam yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga sebagai ciri khas identitas bangsa Indonesia anak-anak.
Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melindungi hewan-hewan yang ada di Indonesia, anak-anak. Nah, seperti contohnya, seperti komodo ini anak-anak. Kalian tahu tidak, setiap tahunnya populasi dari komodo itu terus menurun dikarenakan banyaknya aktivitas manusia yang merusak habitat komodo. Nah, makanya kalian pasti pernah dengar atau mungkin ada yang pernah ke sana nih, ada di Indonesia itu namanya Pulau Komodo. Nah, Pulau Komodo ini dijadikan dan dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian habitat komodo yang terancam punah nih anak-anak. Baik, selanjutnya kalian perhatikan ini apa tadi? Ya, betul sekali, burung cendrawasih. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang burung cendrawasih, silakan kalian boleh membaca buku teks halaman 40 ya anak-anak. Kalian bisa membaca mengenai burung cendrawasih. Nanti kita akan mendiskusikannya bersama. Baik, setelah kalian membaca teks tentang burung cendrawasih, Ibu ingin bertanya dulu nih, apa sih penyebab burung cendrawasih itu menjadi langka? Tadi ada loh di bacaan, ayo siapa yang ingat? Ya, betul sekali. Penyebab burung cendrawasih menjadi langka adalah karena adanya penangkapan dan perburuan liar. Tadi kalian sudah melihat ya foto dari burung cendrawasih. Nah, itu bulunya kan sangat cantik ya anak-anak. Nah, bulunya itu biasanya digunakan untuk menjadi penghias topi. Oleh karena itu banyak banget manusia yang memburu dan menangkap secara liar burung cendrawasih. Nah, oleh karena itu dari pemerintah Indonesia itu sudah menjadikan burung cendrawasih itu sebagai hewan yang dilindungi anak-anak. Nah, tadi kita sudah membahas badak bercula 1, komodo, dan juga burung cendrawasih. Sekarang Ibu ingin kalian menulis apa hewan yang kalian bikin penasaran gitu, atau hewan yang membuat kalian menarik gitu menurut kalian. Terus kalian buat daftar pertanyaan dari hewan yang menurut kalian menarik. Nanti kita akan membahas pertanyaan tersebut bersama-sama. Oke, baik. Nah, tadi Ibu sudah berkeliling nih di meja-meja kalian. Ibu sudah melihat apa sih yang kalian tulis mengenai hewan yang paling menarik menurut kalian. Nah, tadi banyak banget di antara kalian itu yang menulis hewan paling menarik adalah hewan kupu-kupu. Wah, benar ya. Hewan kupu-kupu itu memang menarik ya anak-anak. Cantik warnanya dan juga beragam jenisnya. Nah, untuk kita mengetahui dan juga memahami apa sih itu hewan kupu-kupu dan bagaimana manfaatnya dan jenisnya, mari kita menonton video dulu ya anak-anak. Kita akan menonton video mengenai jenis-jenis dari kupu-kupu. Baik, silakan ditonton videonya. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibanding dengan kupu-kupu dari negara lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi.
Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Oke, tadi kita udah menonton video dari jenis-jenis kupu-kupu. Wah, banyak sekali ya anak-anak jenis kupu-kupu itu. Nah, tadi setelah kita menonton video, kita juga mengetahui bahwa kupu-kupu itu merupakan serangga yang membantu tanaman untuk penyerbukan. Nah, bagi petani dan juga pemilik kebun, oleh karena itu kupu-kupu itu sangat bermanfaat untuk penyerbukan tanaman mereka. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan juga mengupayakan langkah-langkah untuk upaya pelestarian hewan kupu-kupu anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, kita ice breaking dulu yuk anak-anak. Nah, sekarang ayo berdiri semuanya. Ayo, masih ada yang duduk? Ayo berdiri, ayo. Oke, udah berdiri semua ya. Instruksinya adalah ikuti yang ibu katakan, jangan ikuti yang ibu lakukan. Oke, paham anak-anak? Oke, kita mulai ice breaking ya. Pegang kepala. Ayo, ada yang salah nggak? Wah, lanjut. Pegang kuping. Ayo. Pegang tangan. Wah, hebat, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, nggak ada yang salah ya. Hebat, berarti kalian masih pada fokus nih. Oke, karena kalian semua pada masih fokus, ibu akan melanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu tadi kita sudah membawa alat ya, HVS, pensil warna, krayon, dan juga alat tulis. Kalian boleh mengeluarkannya. Oke, kalian boleh memilih hewan langka manapun yang kalian sukai dan menurut kalian itu menarik. Kalian boleh pilih salah satu, lalu kalian gambar dan juga membuat posternya. Nah, posternya itu harus berisi yang pertama, nama hewan tersebut itu harus ada, dan kedua itu harus ada kalimat atau kata-kata ajakan untuk menjaga kelestarian hewan tersebut anak-anak. Baik, sudah paham mengenai tugas membuat posternya? Sudah paham, Bu. Oke, boleh dari sekarang kalian buat posternya. Oke, udah selesai semua ya anak-anak nih. Udah ada poster kalian di tangan ibu. Wah, keren-keren ya, kalian semua kreatif nih buatnya. Pasti udah belajar ya dari rumah ya buat posternya, jadi keren-keren gini. Ini ada punya siapa nih? Kalau ibu lihat dulu. Oh, ini punyanya Rini. Wah, lucu banget ya komodonya. Terus ada kalimat lindungi habitat komodo. Terus ini ada elang Jawa anak-anak. Ini siapa nih yang buat nih? Kita lihat siapa sih yang buat. Oh, ini buatan Rizky anak-anak. Wah, keren ya Rizky. Terus juga ini ada gajah Sumatera.
Wah, bagus sekali buatan dari Aisyah. Ada lagi? Oh, ini beruang. Wah, siapa nih yang buat? Oh, ini ada Andre yang buat. Terus terakhir ada orang utan. Bagus juga. Jangan bakar rumah kami. Oke, semuanya juga yang lainnya keren-keren. Nah, poster-poster yang sudah kalian kumpulkan dan buat ini nantinya ibu akan kumpulkan dan ibu akan nilai, dan nanti yang terbaik akan ibu pajang ya di mading sekolah kita nanti. Oke, baik anak-anak. Wah, ternyata pertemuan kita pada hari ini sudah 15 menit lagi nih anak-anak. Oleh karena itu tadi tuh kita udah bahas apa aja sih? Coba. Benar, kita sudah membahas hewan-hewan langka di Indonesia. Apa tadi? Badak bercula 1, komodo, dan juga burung cendrawasih. Nah, kita juga udah menonton video kupu-kupu. Ya, benar sekali. Dan terakhir tadi kita sudah membuat poster ajakan untuk menjaga kelestarian hewan langka di Indonesia. Menarik bukan materi kita pada hari ini? Menarik, Bu. Oke, menarik ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai subtema 3, yaitu materi Ayo Cintai Lingkunganku. Nah, oleh karena itu kalian ibu tugaskan nih untuk membaca dulu di rumah ya terlebih dahulu buku teks mengenai subtema 3. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahasnya bersama-sama. Baik, Bu. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugasnya, sudah menyimak materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video praktik mengajar saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.